Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ingatkan untuk selalu kembali kepada jati diri kami, yaitu kesempurnaan cinta. Bantu kami supaya memiliki cinta bukan hanya cinta manusiawi, tapi cinta ilahi, yang mengatasi ruang dan waktu, yang mengatasi tempat, yang mengatasi segala perbedaan. Bantu kami ya Bapa, seperti putramu Yesus, mencintai dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan seluruh kehendak. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan Injil hari ini kita sekali lagi diajak untuk menghayati perintah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Dan kita tahu itu semua. Mungkin pertanyaannya adalah, sejauh mana cintaku itu kepada Allah dengan 3 daya kemampuan manusia secara utuh, yaitu dengan pikiran, ya, dengan cipta, kemudian dengan rasa, dengan hati, dan kemudian dengan karsa, dengan kehendak. Ketiga aspek ini mungkin selama ini kita hanya menjalankan, kita tahu, kita mencintai dengan kepala, dengan cipta kita. Tapi mungkin tidak dibarengi dengan rasa, dengan hati. Apalagi dibarengi dengan karsa, kehendak. Seandainya ketiga aspek ini menyatu, daya kemampuan manusiawi kita, maka cinta itu menjadi sangat powerful. Dan itu bisa kita lihat dalam diri orang santo santa, dalam diri orang-orang yang mempersembahkan hidupnya menjadi martir, yang bergulat hanya untuk Tuhan, seluruh dirinya, bukan hanya kepalanya, tapi hatinya, ya, dan kehendaknya. Dan ini sinergi kemampuan ini. Seandainya kemampuan ini menyatu dalam diri kita, menjadi sangat powerful dan menjadi cinta ilahi, bukan hanya cinta manusiawi yang hanya mencintai kalau dia suka atau dia baik, atau kita tidak suka kalau dia berbuat tidak baik. Jadi yang poin saya, menurut saya adalah pertama-tama bagaimana kita menyatukan, mensinergikan ketiga daya dan kualitas manusia, ya, intelektualitas kita, ya, kemudian rasa kita. Ya, ada feeling, ada emosi di situ, tapi juga ada kehendak, ada dorongan untuk menjalankannya. Suatu dorongan yang nggak bisa dilepas, dorongan yang membara, berkobar-kobar untuk mencintai Allah dan sesama. Jadi bagaimana itu bisa gitu loh? Kemungkinan pertama adalah bahwa kita sendiri mengalami dicintai Tuhan. Gitu loh. Tuhan mencintai kita tidak hanya di kepala Tuhan, di perasaan Tuhan, simpati kepada kita, tapi di kehendak Tuhan. Jadi ketiga ini, ya, Tuhan mencintai aku, menerima aku apa adanya, dengan segala kekurangan, keterbatasanku, dengan segala ketidakberdayaanku. Tuhan mencintai dengan totalitas, dengan ketiga aspek itu. Jadi pengalaman dicintai Allah inilah menjadi suatu momen di mana kita merasa sangat dicintai, sangat diterima. Nah, pertanyaan kita, apakah aku dicintai, merasa, sekali lagi bukan hanya tahu dicintai, bukan hanya dimengerti bahwa cinta, tapi aku merasakah, ya, rasaku itu aku mengalami juga. Jadi rasa itu bukannya feeling, tetapi ada suatu inspirasi, ada suatu perhatian, ada suatu ada suatu kekuatan, suatu daya yang melekat dalam diri kita. Nah, itu yang pertama. Jadi pengalaman dicintai. Nah, kita bagaimana mengalami pengalaman dicintai Allah, kita bisa melihat di dalam sejarah hidup kita. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku berarti Tuhan care of aku. Tuhan mencintai sebelum kita mencintai. Ini kata kunci yang menurut saya kita harus mengerti. Tuhan mencintai aku sebelum aku minta. Coba kita lihat saja ketika kita dilahirkan. Apakah
kita dikandung oleh ibu kita, hanya dari sperma dan indung telur jadilah kita bayi yang bernama Anda, bernama saya. Jadi suatu proses yang nampaknya alami ya, tetapi ketika terjadi sesuatu baru kita mengerti bahwa kita butuh rahmat Allah. Bagaimana kemudian hidup kita secara ekonomi dari dulu sekarang? Apakah saya tahu bahwa saya akan menjadi imam? Juga nggak tahu. Apakah selama ini Tuhan juga membimbing saya untuk menjadi imam? Pasti. Nah, ketika saya mengalami detik-detik refleksi, saya akan cinta Tuhan yang begitu agung, cinta Tuhan yang begitu besar. Dan itu diulang, dikatakan Musa kepada bangsa Israel, dikatakan juga oleh Tuhan kepada bangsa. Lihatlah, dahulu kalian diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Nah itu kita pun juga, ya, sejarah hidup kita adalah sejarah cinta kasih Allah dalam diri kita, dan kita mengalami itu. Nah ketika kita memiliki kesadaran yang mendalam tentang kasih Tuhan, tentang diterima oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi rahmat demi rahmat, diberi karunia material dan seterusnya, itu semua menjadi high awareness, ya. Jadi kesadaran yang mendalam, ya. Bahkan saat-saat tertentu Tuhan melakukan sesuatu yang kita rasakan lebih daripada ini. Nah, pengalaman Tuhan yang mendampingi kita inilah yang kemudian menjadi kesadaran yang tinggi akan penyertaan Tuhan diri kita. Nah, jadi itu saudaraku terkasih dalam Kristus. Tuhan, ya ketika saya mengalami itu, maka saya menjadi kuat. Saya menjadi yakin bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan aku sedetik pun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mungkin salah satu cara untuk supaya Tuhan itu, kita mengalami kehadiran Tuhan itu dengan meditasi, dengan hening, dengan doa diam. Ya, jadi kita mempersembahkan segalanya kepada Tuhan dengan doa hening, doa diam, doa sunyi. Ya. Karena dengan doa itu kita melihat, kita mencermati, kita meditasi, kita melihat, memandang, memperhatikan, ya, mencermati gerakan Tuhan di dalam diri kita. Kita melihat, oh begini, oh begini, oh begini, oh. Kita melihat keagungan karya Tuhan dalam diri kita. Jadi itulah yang saya duga bahwa kemudian itu menjadi kesadaran yang mendalam bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kita. Itulah bentuk dari refleksi kita sehari-hari terhadap karya Tuhan dalam diri kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita sungguh-sungguh mencintai Allah dan mencintai sesama. Dan apalagi kalau kita mencintai sesama seperti aku mencintai diriku sendiri. Ya, aku mencintai diriku sendiri yang dicintai oleh Allah dengan sepenuh hati. Maka aku pun mencintai orang lain, menerima orang lain apa adanya. Semoga Tuhan memberkati Anda mengalami cinta Allah yang begitu besar, dikasihi oleh Allah, dan kita juga mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Semoga cinta kita bukan hanya di kepala, tapi kesatuan kepala, hati, dan kehendak. Tuhan berkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Kudus. Amin.